Halo teman-teman, selamat datang kembali di Reaksi Instan. Kali ini aku nggak bakal nge-unboxing sesuatu lagi karena barangnya udah habis. Nggak bikin konten review juga. Apa yang mau direview tapi? Buku mungkin. Tapi lagi belum mood buat bikin konten review karena ya di channel ini bikinnya tergantung mood. Makanya banyak banget subjudulnya dari komen-komen terus podcast terus unboxing terus review terus ini juga kayaknya mau bikin sub baru. Intinya aku pengen cerita tentang pengalaman horor yang pernah terjadi di suatu masa gitu. Buat episode yang pertama, konten cerita horor di reaksi instan ini, aku bakal bercerita tentang sosok hitam di kamar mandi, saudara dari guruku semasa SMP. Jadi ceritanya itu udah lama banget, sampai mungkin 10 atau 11 tahun lalu, aku lupa gitu lah. Intinya udah lama banget waktu aku masih SMP kelas satu mungkin. Sampai kelas satu. Waktu itu kakak-kakak kelas 3 SMP itu kan mereka ingin mengadakan perjalanan wisata karena waktu itu mereka udah lulus gitu. Terus mereka karena masih dikit yang ikut yang berminat. Memang di sekolah aku kan sekolah swasta, terus muridnya itu dikit juga. Jadinya buat nalangin bis, apa sih bahasa Indonesianya nalangin tuh, buat patungan supaya bisa berangkat itu masih kurang. Jadinya mereka membutuhkan anak kelas 2 dan kelas satu yang ingin ikut buat wisata ke Padang, waktu itu ke Bukit Tinggi. Dan karena waktu itu juga aku lagi senggang, emang masih kelas satu gitu, belum banyak pelajaran kan, jadi aku memutuskan buat ikut wisata ini tadi sama mereka supaya yang di dalam bis ini orang-orangnya cukup juga. Dan aku emang waktu itu keadaannya lagi pengen banget ke Padang, ke Bukit Tinggi, ke pantai air manis itu tadi kan. Terus kita nunggu sekitar seminggu sampai akhirnya acara itu diadakan. Pas perjalanannya itu keadaan baik-baik aja gitu sampai pada hari kedua. Saya ingatku hari kedua karena hari pertama itu masih melewati Sumatera Utara. Waktu itu belum ada jalan tol yang menghubungkan Sumatera Utara dengan Sumatera Barat. Kalau sekarang kan udah ada. Jadi jalanannya itu muter dan itu jauh banget, ngelewatin entah apalah itu namanya, Kelok 9, ngelewatin daerah-daerah yang belok-belokannya curam dari Sumatera Utara ke Sumatera Barat itu kan. Dan itu makan sampai satu harian. Terus hari kedua saya ingatku itu subuh baru nyampe. Dan karena itu belum sampai di tempat wisatanya, jadi kita semua sekitar 40 sampai 50 orang rombongan itu memutuskan buat nginep di rumah saudara salah satu guru yang waktu itu ikut. Cuma waktu itu nggak subuh-subuh banget sih. Datangnya tuh sekitar jam 3 jam 4 gitulah, belum azan. Soalnya setelah aku di sana beberapa saat baru azan gitu di tempat itu. Mungkin ya segitulah jam 3 jam 4. Nah, waktu turun dari bis itu kan di bis nggak ada kamar mandinya. Hmm. Dan pembagian kamar itu tiap kamar diisi oleh 10 sampai 15 anak. Sementara kamar mandi itu cuma ada di lantai 3. Jadi lantai satu itu diisi oleh guru perempuan dan murid perempuan. Lantai 2 ini diisi oleh kakak kelas, kelas 3 dan kelas 2. Dan di lantai 3 ini adalah kelas satu murid-murid baru gitu. Terus dijagain masing-masing itu oleh satu-satu guru. Waktu itu yang jaga aku, kalau aku nggak salah ingat, itu guru olahraga. Nah, kejadiannya ketika kami turun dari bus itu tadi, dan di bus nggak ada kamar mandi, otomatis kami berebut dong antri masuk ke dalam kamar mandi. Sementara kamar mandi cuma ada satu, jadi nggak bisa kalau langsung masuk atau langsung gantian gitu, nggak bisa. Setidaknya satu orang menunggu dari 5 sampai 15 menit kalau dia mungkin mandi di dalam gitu. Pokoknya lama banget dah, hampir-hampir subuh itu baru aku dapat giliran buat masuk. Padahal aku waktu itu pingin pipis saja, pingin buang air kecil gitu lah.
Dan setelah giliranku, karena waktu itu aku tuh masuk ke orang-orang, ke anak-anak yang badannya termasuk kecil. Jadi aku otomatis dapat bagian yang paling belakang, yang badannya gede ini kan nyorong 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 nyorong. Akhirnya aku dapat lah mungkin tiga dari belakang atau dua dari belakang lah, saya ingatku, karena setelah aku itu masih ada orang tapi nggak begitu banyak, sekitar satu atau dua orang gitu kan. Pas giliranku masuk, lampunya itu di dalam kamar mandi ternyata bukan lampu yang terang kayak lampu di kamar ini, tapi lebih ke lampu neon yang warna kuning itu, dan cahayanya itu kayak terang redup, jadi di dalam itu emang nggak nyaman banget gitu. Terus aku cepet-cepetin aja, langsung tak siram. Setelah itu aku keluar kan, keluar, lihat-lihat kamar, kok orang-orang udah pada tidur semua. Apa karena kecapean atau gimana gitu ya, aku anggapnya mungkin karena kecapean lah, soalnya di dalam bis kan duduk terus selama seharian penuh gitu. Turun pun cuman buat makan, habis makan ya udah lanjut lagi, nanti turun lagi pas makan lagi, terus lanjut lagi, jadi wajar lah kecapean kan. Nah, bodohnya aku kan di situ tamu tuh, aku bukan pemilik rumah. Tapi mungkin karena pikiran waktu itu masih polos ya, jadi aku nganggep kayak, oh, di kamar ini nih udah penuh orang, di lantai tiga ini, jadi aku harus nyari kamar yang kamarnya ini kosong buat ditidurin gitu. Karena di sini udah sesek banget, pasti nggak enak buat tidur. Belum lagi kayak kalau ada yang ngorok, kalau ada yang tidurnya geraknya rasa banget, gerakannya kayak nggak bisa diatur gitu kalau tidur, kan ada orang-orang kayak gitu. Jadi aku memutuskan buat nyari-nyari kamar kosong. Naiklah aku lagi satu lantai ke lantai 4. Bener di situ ada kamar kosong, dan di lantai 4 itu lampunya nggak dihidupin, jadi gelap gitu loh. Cuman waktu itu aku pakai apa ya, oh pakai ini, cahaya dari lampu HP Nokia yang ada deringnya, masih teneng teng teneng, intinya yang baru berwarna itu loh, yang masih logo Nokia salaman gini. Nah, pakai lampu dari itu, dari HP itu, terus tak geser kiri kanan. Oke, nggak ada siapa-siapa, benar-benar di sini kosong, dan pasti enak dong buat tidur. Terus aku masuklah ke salah satu kamar di situ. Saya ingatku kamar tuh ada tiga, satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri, terus agak maju gitu, di dekat apa ya, tempat tempat jemur gitu. Di situ di sampingnya ada kamar juga gitu. Terus aku milihlah kamar yang sebelah kanan ini tadi. Dan dengan kesok tahuannya aku masuk ke dalam, nggak ngidupin HP ini tadi ya, ya itulah otak anak kecil gitu kan, masih polos dan nggak tahu apa apa. Aku masuk ke dalam, kok di dalam kamar ini lantainya udah ditumbuhin sama banyak pepohonan, banyak anak-anak kayu lah istilahnya ya, banyak pohon-pohon kecil gitu. Tapi aku tetap aja masuk 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 ke dalam. Dan setelah di dalam, aku lihat ke atas gini, aku lihat ke atas, kok ada orang ngerokok. Sebenarnya yang aku lihat tuh bukan bukan orangnya, bukan orang ngerokok gitu, enggak, tapi bara itu kan kalau di dalam gelap kan ya hidup gitu kan. Jadi dia terasa kayak kayak lagi ditarik gitu. Rokoknya tuh kayak lagi ditarik karena baranya itu makin membesar, makin ke belakang makin membesar. Nah, di situ tuh aku udah kayak, apa ini. Tapi aku nggak lari ke belakang, aku nggak balik ke belakang, aku nggak lari, aku tetap ngelihat sosok itu kan, sampai mungkin dia ngerasa bahwa dia diliatin atau gimana gitu, dia berdehem kayak. Nah, di situ aku langsung kayak, ini nggak mungkin sih, kalau manusia ini nggak mungkin, karena tinggi badannya kalau dibandingkan manusia normal, kalau keadaan dia ngerokok itu tinggi banget gitu. Nah, posisi kamarnya itu sekitaran 2 meter lah, jadi aku melihat ke atas gini, dan mulutnya itu di dekat atapnya itu, apa sih, langit-langit kamar itu, di dekat langit-langit kamar itu. Dan setelah aku liatin dia kayak gitu kan. Nah, di situ aku baru mulai mulai pakai akal, itu tuh bukan manusia. Terus aku balik badan lari balik. Nah, karena aku tadi cerita bahwa di belakangku itu waktu mau ke kamar mandi antrian itu ada
beberapa orang. Dengan takutnya itu langsung aku teriakin lah dia, temanku ini. Aku teriakin dia, ada apa katanya? Ada orang ngerokok di atas. Nah dia nggak percaya kan, nggak mungkin ada orang ngerokok di atas karena kamar di atas itu kosong. Nah aku nggak percaya dong, dia nggak percaya, aku juga nggak percaya. Nah terus yang kulihat tadi apa, aku bilang gitu kan. Karena kami dua-dua sama nggak percaya, akhirnya kita panggil lah guru saudara apa gimana ya, guru yang saudaranya rumahnya kita tinggalin ini, nah, gitulah kita panggil lah. Kebetulan ibu ini juga dia itu seorang guru agama gitu. Terus kita sama-sama naik ke lantai 4, terus disenterin lagi sama dia, lihat keadaan sekitar. Setelah kamar itu diperiksa gitu lah sama dia kan, kita berdua tuh nunggu di luar. Terus dia ngomong, tadi siapa yang kesini? Ya terus aku otomatis langsung tunjuk tangan dong, ya saya bu. Nah dia nggak tahu ngomong ngomong apa sama saudaranya. Setelah itu dia dia turun lagi, tinggalkan kami berdua di situ. Terus dia naik lagi, tapi terdengar waktu itu dia ngomong sesuatu sama saudaranya, intinya pakai bahasa Padang yang aku nggak ngerti lah artinya apa gitu kan. Ngomong terus dia naik lagi, terus dia bicara ke kami, udah kalian tidur, kalian balik ke kamar masing-masing, anggap peristiwa yang kalian alami ini nggak pernah terjadi gitu loh. Tapi masalahnya aku yang lagi ngalami waktu itu ya nggak bisa lah, nggak bisa banget buat langsung ngelupain aja hal yang udah aku lihat itu. Paginya mungkin sekitaran jam 7 jam 8 itu kami dikumpulkan di depan rumah itu. Terus guru itu bilang bahwa siapa yang tadi malam, yang tadi bukan tadi malam, siapa yang tadi sempat ke lantai 4, siapa aja. Terus aku tunjuk tangan dan temanku tunjuk tangan, dan yang lainnya kayak ngerasa heran gitu, kayak kalian ngapain ke lantai 4, kalian ngapain ke lantai itu gitu. Tapi ya karena aku nggak tahu ya, ya gimana gitu kan. Terus sama guru tersebut sama ibu itu dijelasin bahwa di lantai 4 itu rumahnya udah lama nggak dihuni, dan itu emang udah kosong dari lama banget, makanya bisa ditumbuhin anak kayu, bisa ditumbuhin tanaman sampai selebat itu gitu. Sama saudaranya pun ditambahin gini, "Eh, itu emang larangan sebenarnya, dari dulu keluarga kami nggak boleh naik ke atas, tapi kesalahan saya juga. Saya itu nggak ngasih tahu kalian bahwa lantai 4 itu nggak boleh dinaikin. Saya kira dengan mematikan lampu itu kalian ngerti bahwa lantai itu nggak boleh ada orangnya gitu." Nah ya balik lagi, karena aku nggak tahu dan posisiku waktu itu masih nggak pakai akal dengan benar, jadinya aku dengan kesoktahuanku naik ke atas lah nyari kamar yang kosong. Tapi akhirnya ya syukur sampai sekarang nggak terjadi apa-apa. Gitu aja sih cerita horor bagian pertama. Nggak horor-horor banget sebenarnya kan, ada cerita lain, tapi ya nantilah di video bagian kedua atau ketiga. Berasal dari kisah nyata selama aku sekolah di asrama, aku mondok waktu itu kan. Itu sering banget mendapat gangguan, mulai dari yang kesurupan, yang di kamar bisa tiba-tiba nemu nemu temen gitu, kayak kayak aku saya hai gitu, terus dia jawab hai gitu, padahal si temen ini lagi ada di dapur, dia lagi makan malam atau makan siang. Itu sering banget kejadian kayak gitu. Terus barang hilang tiba-tiba ketemu. Terus waktu lagi duduk-duduk, asrama itu kan ada di samping kayak hutan kecil gitu, terus tiba-tiba dari pepohonan itu, bukan monyet sih tapi kayak ada sebuah gerakan pohon, tapi gerakannya itu masif, ngerti nggak sih, kayak kena angin gitu. Itu nanti kita ceritakan di bagian kedua atau ketiga setelah ini dah. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Kasih jempol ke atas kalau kalian suka dengan ceritaku tadi. Kasih jempol ke bawah kalau nggak suka, karena aku sendiri ngerasa kayaknya tadi agak berbelit ya ceritaku di tengah ya. Soalnya aku sambil mengingat-ingat kejadian itu, udah lama banget aku sambil mengingat-ingat lagi gitu kan. Sampai jumpa di video selanjutnya yang nggak tahu dibikin kapan.
seperti perkataanku di awal video, semutnya aja, tapi aku usahakan bakalan sering gitu, mungkin seminggu 2 sampai 3 kali. Makasih yang udah subscribe, 76 subscriber, banyak banget. Gak nyangka, karena di tahun kemarin aku ingat tuh masih sekitar 60-an, sekarang udah sampai 76. Terima kasih guys sudah mendukung channel ini.